memberi berita semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang diluhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Tuhan, hai raja-raja bumi, pujilah Dia, hai bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan, wahai para pembesar, wahai pemerintah di dunia. Pujilah Tuhan, wahai para teruna, hai anak Adara. Hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi berita semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan, Engkau berkenan
putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah Kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang Kau beri padaku. Lengkapi aku dengan roh yang rela, agar pendosa berbalik kepadamu. Lepaskan ku dari hutang darah, Kaulah Allah keselamatanku. Maka lidahku kan bersorak-sorai, memberitakan keadilan-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Umat Tuhan yang terkasih, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, selamat hari Minggu. Mengawali minggu setelah Minggu Trinitas, Tuhan kembali memanggil kita semua untuk bersekutu bersama. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, sebab Dia yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita, juga melibatkan kita untuk mengagungkan berita Injilnya bagi dunia. Kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia
Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Umat Tuhan, keselamatan adalah anugerah terbesar di dalam hidup kita. Bahkan melalui anugerah itu kita kemudian dilibatkan menjadi utusan Kristus untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam dunia ini. Maka pikiran, perkataan, dan perbuatan kita segianya dapat menjadi alat yang dapat dipakai Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Namun tidak dapat dipungkiri, kita terkadang lalai pada tugas perutusan tersebut, terutama di tengah-tengah situasi yang sedang tidak menentu karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda saat ini. Hati dan pikiran kita cenderung lebih mudah dikuasai ketakutan dan kecemasan. Kita pun menutup diri, tidak lagi bergairah mengerjakan panggilan kita. Sebab itu saudara-saudara, di dalam keheningan marilah kita merenungkan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami percaya di tengah banyaknya kegagalan kami untuk mensyukuri anugerah-Mu, Engkau tetaplah Allah yang baik dan setia. Engkau tetap memelihara kami tanpa memandang buruknya rupa dosa kami di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini. Kepadamu saja kami memohon ampun atas kealpaan diri kami, agar di dalam-Mu juga kami dapat diubahkan. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa. Kita bersama-sama berdiri menyambutnya. Dari Mikha pasal 7 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus kau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke
Saudara, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa meminta pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk segala cinta kasih yang Kau nyatakan di dalam seluruh kehidupan kami, bahkan ketika kami menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan persoalan apapun. Ya Tuhan, tolong kami agar supaya di tengah-tengah tantangan pergumulan apapun, kami juga tidak bersikap apatis, kami tidak dikuasai oleh ketakutan, tetapi kami mampu terus menghadirkan kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah di tengah-tengah umat manusia dan dunia ini. Berfirmanlah ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran 19 ayat kedua sampai 8. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji. Sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji. Sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Beribadahlah kepada Tuhan, beribadah dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya, datanglah dengan bersorak, ketahuilah Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan punya dialah kita, kawanan domba gembalanya. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji. Sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Masuklah lewat pintu gerbangnya, masuklah dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur dan puji namanya. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya kekal, kesetiaannya turun temurun. Bersorak-sorak
Bacaan kedua diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 8. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan selanjutnya saudara dari Matius pasal 9 ayat yang ke-35 hingga Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Tema kita pada hari ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Saya akan memulainya dengan satu cerita. Satu saat, saudara, saya memimpin kelas katekisasi. Lalu saya bertanya kepada para katekisan, "Menurut kalian," kata saya,
Apa misi Yesus? Misi utama Yesus di dalam dunia ini, di tengah-tengah umat manusia ini. Lalu ketika itu ada banyak sekali jawaban. Ada yang bilang cinta, ada yang bilang kasih, ada yang bilang keadilan, ada yang bilang perdamaian, ada yang bilang penyelamatan. Banyak. Luar biasa. Saya bilang itu semua betul. Betul sekali, tidak ada yang salah. Tetapi pertanyaan saya adalah, apa misi utama dari Tuhan Yesus Kristus? Nah, saudara-saudara, misi utama Tuhan Yesus Kristus adalah ini: mewartakan, menghadirkan, dan memberlakukan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Sekali lagi saudara-saudara, misi utama Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah umat manusia dan dunia ini adalah mewartakan, menghadirkan, dan memberlakukan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah umat manusia dan dunia itu. Nah, saudara-saudara, kalau tadi kita membaca kitab Injil Matius, ada sesuatu yang menarik. Karena di dalam kitab Injil Matius tidak disebutkan kerajaan Allah, tetapi kerajaan sorga. Kenapa Matius menggunakan kerajaan sorga, tidak menggunakan kerajaan Allah? Apakah sama kerajaan Allah dengan kerajaan sorga? Saudara-saudara, jawabnya adalah ini: bahwa Matius mau mengirimkan atau menuliskan Injilnya itu untuk orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi tidak pernah berani untuk menyebutkan kata Allah. Oleh karena itu yang dilakukan adalah ketika mereka mau berbicara tentang kata Allah atau Elohim, mereka selalu menyebutkan atau menuliskan dengan kata YHWH. Yang mestinya kalau dibaca Yahweh. Tetapi mereka juga tidak berani untuk menyebut kata Yahweh. Mereka menyebutnya Adonai. Oleh karena itu, saudara-saudara, atas dasar itulah maka Matius tidak menggunakan kata kerajaan Allah. Dia menghindari kata Allah. Karena dia tidak mau, saudara-saudara, dia tidak mau orang Yahudi nanti tidak mau membacanya lagi. Karena mereka tidak mau menyebut kata Allah. Mereka tidak mau menyebut kata Allah dengan sia-sia. Mereka tidak mau menyebut kata Allah untuk hal-hal yang tidak penting. Ini pesannya, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, Matius menyebutnya sebagai kerajaan sorga. Bukan kerajaan Allah, tetapi kerajaan sorga. Apakah sama kerajaan sorga dengan kerajaan Allah? Sama. Anda boleh menyebutkan sebagai kerajaan Allah, tapi Anda juga boleh menyebutkan sebagai kerajaan sorga. Saudara-saudara, sekarang pertanyaannya adalah, apa sih maknanya kerajaan Allah atau kerajaan sorga? Saya akan memulainya, saudara-saudara, dengan menguraikan apa yang bukan kerajaan Allah. Apa yang bukan kerajaan sorga. Yang pertama, saudara-saudara, kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu tidak bisa diidentikan atau bukanlah pemerintahan-pemerintahan di dunia ini, kerajaan-kerajaan apapun, bahkan kalau pemerintahan itu sekalipun menggunakan kata kami membangun kerajaan kami atau pemerintahan kami berdasarkan teokratis. Bahwa semua yang kami lakukan atas nama Allah. Kerajaan Allah tidak bisa diidentikan dengan pemerintahan duniawi seperti itu. Mengapa, saudara-saudara? Karena seringkali para politisi ini membajak kata Allah dan kemudian dia terapkan itu di dalam berbagai peraturan, di dalam berbagai perundang-undangan, di dalam berbagai perda-perda segala macam.
Lalu kemudian kalau orang ingin mengkritisinya itu, kalau orang ingin menentangnya, para politisi atau para pejabat ini dengan mudah mengatakan, yang kau tentang itu bukan aku tetapi Allah. Karena ini hukum Allah, karena ini peraturan Allah, karena ini undang-undang Allah. Orang seperti ini ditentang. Orang seperti ini akan dihancurkan. Bahkan bila perlu dibunuh. Efeknya apa, saudara-saudara? Orang menggunakan kebijakan itu untuk menekan masyarakat, untuk menekan rakyatnya, dan jadilah pemerintahan yang otoriter dan totaliter atas nama Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak ada pemerintahan manapun sepanjang zaman, dimanapun, meskipun dia menggunakan kata teokratis sekalipun, yang identik dengan kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang bukan kerajaan Allah, yang bukan kerajaan sorga? Yaitu bahwa kerajaan Allah atau kerajaan sorga tidak identik dengan institusi agama manapun, termasuk gereja. Seharusnya memang saudara-saudara, institusi agama atau institusi gereja itu menjadi alat Allah untuk menyatakan misinya, untuk menyatakan kehendaknya di tengah-tengah umat manusia dan dunia, betul. Tapi saudara-saudara, iman Kristen itu mengingatkan manusia itu berdosa. Manusia itu pada satu sisi imago Dei, tetapi sisi lain dia adalah human sin, manusia yang penuh dosa. Dan sebagai manusia yang penuh dosa, manusia punya potensi besar, siapapun dia, bahkan pemimpin agama sekalipun, untuk menyalahgunakan kekuasaannya, untuk mengeksploitasi, untuk menindas, untuk menggunakannya itu demi kepentingan egosentrismenya, demi kepentingan dirinya, demi kepentingan kekayaannya, demi kepentingan jabatan dan posisinya dan sebagainya. Dan para pemimpin-pemimpin seperti ini, saudara-saudara, seringkali menerapkan kepatuhan yang luar biasa bagi umat kepada dirinya sendiri. Umatnya itu menjadi orang-orang yang dipaksa untuk taat buta. Tidak boleh mengkritisi apapun. Ikut saja apa kata pemimpinnya. Efeknya apa? Mereka menjadi orang-orang yang eksklusif. Menjadi orang-orang yang merasa diri paling saleh. Merasa diri paling benar. Aku paling hebat. Yang lain salah semua. Dan kerjanya kemudian kalau ketemu mereka yang berbeda, apapun gerejanya, apalagi beda agamanya, mereka akan senantiasa kecenderungannya cari-cari kesalahan terus, cari-cari kesalahan, gali-gali kesalahan orang lain, gereja lain atau agama lain. Dan sikap seperti ini, saudara-saudara, hanya menciptakan konflik. Saya dulu juga begitu, saudara-saudara. Saya pernah pada satu masa menjadi orang yang sangat eksklusif, yang selalu berpikir begitu melihat orang lain, saya ingin sekali berdebat. Apa yang saya pegang, apa yang saya yakini, inilah kebenaran itu. Saya merasa yang lain salah semua, pikiran saya polaristik. Saya anak Tuhan, situ anak setan. Saya anak Allah, situ anak iblis. Saya anak terang, situ anak kegelapan. Semuanya salah, yang benar saya sendiri. Apa yang terjadi setiap kali saya berjumpa dengan orang, saudara-saudara, dan saya selalu ingin berdebat terus, mencari-cari kesalahannya. Dan efeknya, saya datang untuk memberitakan Injil Tuhan, tetapi dengan cara berdebat, dengan cara yang sangat panas. Apa akibatnya? Akibatnya saya benci orang itu, dia benci saya. Sampai satu titik saya berpikir, ngapain saya memberitakan Injil kalau efeknya saya benci dia, dia benci saya. Yang mengakibatkan kita saling membenci. Apa yang terjadi kalau begini? Akhirnya saya bertobat. Injil mestinya diberitakan bukan dengan kepongahan,
bukan dengan kesombongan, tapi Injil Kristus itu dihayati dan diberitakan dengan kerendahan hati. Sehingga sekarang apakah saya masih bisa menginjili? Bisa. Tapi sekarang bisa sambil ngomong dengan gembira, dengan sukacita, dengan pertemanan, dengan persahabatan, dengan solidaritas. Tidak ada panas-panasan lagi. Bukan saya yang ngomong, mereka saya juga mendengar. Dan kita semua saling memperkaya. Jadi saudara-saudara, kerajaan Allah itu tidak identik dengan pemerintahan manapun meskipun dia menggunakan kata teokrasi. Tidak juga identik dengan institusi agama manapun termasuk gereja. Karena apa? Kedua-duanya ini punya potensi dikuasai oleh egosentrisme. Yang berpikir kekuasaan adalah untuk menguasai. Kerajaan Allah tidak di situ. Kalau Anda berpikir kerajaan Allah itu untuk menguasai, kerajaan Allah untuk menaklukkan orang lain, berada di atas orang lain, salah. Salah total. Kalau begitu saudara-saudara, kembali pada pertanyaan, apa itu kerajaan Allah? Saudara-saudara, kerajaan Allah adalah Injil kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, saudara-saudara, diberitakan bahwa Allah dalam Kristus itu mengasihi manusia dan dunia ini, mencintai umat manusia dan dunia ini, dan di dalam cinta kasihnya dia ingin menghadirkan damai sejahtera, keadilan, kehidupan tanpa diskriminasi, kehidupan tanpa segregasi, kehidupan tanpa penindasan, yang terjadi bukannya mendominasi tetapi melayani siapapun. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika para murid itu diutus oleh Kristus, apa yang mereka lakukan bukan untuk mendominasi, bukan untuk memerintah, tapi apa yang dilakukan, mereka pergi kemana-mana untuk apa? Untuk melayani siapapun. Membebaskan mereka yang kerasukan setan, menolong mereka dan menyembuhkan yang sakit. Karena apa? Kerajaan Allah itu hadir untuk melayani, untuk mencintai, untuk melepaskan belenggu-belenggu diskriminasi, untuk melepaskan belenggu-belenggu segregasi, rantai-rantai dominasi, dan menciptakan solidaritas di antara umat manusia dan dunia ini. Injil kerajaan Allah ini, saudara-saudara, adalah sebuah anugerah bagi kita semua. Karena di situ dinyatakan Allah mencintai Anda semua. Allah mencintai saya, Allah mencintai umat manusia dan dunia ini. Allah mencintai siapapun. Bukan karena Anda benar, bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda saleh, bukan karena Anda mengikuti peraturan-peraturan. No, Allah cinta karena Allah menerima Anda apa adanya. Ini anugerah yang luar biasa, saudara-saudara. Di tengah-tengah kita mengalami krisis cinta, di mana seringkali cinta harus dibeli, di mana seringkali orang hanya mendapatkan cinta ketika dia memperoleh jabatan, pangkat, kekuasaan, dan sebagainya. Injil kerajaan Allah mengatakan ini, aku memberikan cintaku kepadamu gratis. Anda lovable, Anda dicintai oleh Tuhan karena Anda adalah berharga di hadapan mata Tuhan. Kalau begitu saudara-saudara, bagaimana kerajaan Allah ini bekerja di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara? Ada dua paling sedikit. Yang pertama, kalau kita merasa sudah dicintai oleh Tuhan, saudara-saudara, kita merasa bahwa kita berjalan sekarang tidak sendirian. I am lovable. Maka yang ada dalam hati kita, kata Paulus, damai sejahtera. Damai. Kenapa damai? Karena aku tahu aku berjalan tidak sendirian, ada Tuhan. Meskipun ada tantangan, meskipun ada pergumulan, bahkan meskipun ada ketakutan di tengah-tengah COVID ini sekalipun, aku tetap memiliki damai. Karena apa? Aku punya Tuhan yang menjagaku. Aku punya Tuhan yang memelukku. Aku punya Tuhan yang senantiasa menggandengku.
Aku punya Tuhan yang senantiasa mengangkatku. Ada damai. Kenapa damai? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia dan dunia. Kita punya damai, saudara-saudara. Di tengah-tengah orang frustrasi, di tengah-tengah orang ketakutan, di tengah-tengah orang panik, kita punya kedamaian yang luar biasa. Dan yang kedua, saudara-saudara, kalau kita memiliki kedamaian, kesukacitaan, kita tahu bahwa damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepadaku ini bukan kunikmati sendiri. Tapi damai dan sukacita ini harus kubagikan. Bukankah Anda ketika mengalami sukacita Anda memberitakan itu melalui Facebook? Bukankah ketika Anda mengalami sukacita Anda memberitakan itu melalui Twitter atau melalui IG atau melalui apapun? Saudara-saudara, Anda ingin semua orang tahu. Anda ingin semua orang menikmati. Bukankah kalau Anda sedang ulang tahun atau menikah, Anda undang begitu banyak orang, meskipun Anda harus keluarkan dana begitu banyak, Anda gak peduli. Yang penting mereka semua ikut menikmati kegembiraanku, kesukacitaanku. Ini juga saudara-saudara di dalam konteks Injil Kerajaan Allah. Ketika kita mengalami kegembiraan, damai, sejahtera, sukacita, kita ingin berbagi. Berbagilah saudara-saudara. Apalagi di tengah-tengah orang yang frustrasi, di tengah-tengah orang yang takut, di tengah-tengah orang yang khawatir. Berbagilah cinta, berbagilah pengharapan, berbagilah damai sejahtera kepada siapapun. Sehingga mereka semua merasakan betapa mereka juga lovable. Apa yang sudah kita terima secara gratis dari Tuhan, bagikanlah itu kepada setiap orang. Kata kitab Injil Matius, bagikan. Bukankah Anda telah menerimanya secara gratis? Jangan diam. Jangan berpangku tangan, saudara-saudara. Banyak orang yang frustrasi. Mereka menunggu Anda semua untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah umat manusia dan dunia, terutama di tengah-tengah mereka yang pada saat ini sedang mengalami frustrasi, ketakutan, kepanikan, dan kecemasan, bahkan keputusasaan. Jangan diam. Mari saudara-saudara, berpartisipasi bersama-sama dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah atau kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini, terutama di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kita bangun solidaritas bersama, kita bangun cinta kasih bersama, kita bangun damai sejahtera dan keadilan bersama-sama. Tuhan berkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami betapa berharganya kami ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah berbagai tantangan, pergumulan, dan persoalan yang seringkali melanda kami, yang membuat kami ketakutan dan cemas, Tuhan mengingatkan kami betapa berharganya kami dan Engkau mencintai kami.
Tuhan, apa yang telah kami terima secara gratis ini, biarlah kami juga boleh bagikan pada setiap orang. Sehingga kepada mereka yang mengalami ketakutan, yang mengalami kecemasan, yang pada saat ini bahkan mengalami frustrasi dan ketakutan, Tuhan, jangan biarkan kami apatis. Jangan biarkan kami berpangku tangan, tetapi kami mampu berbagi dengan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh sukacita dan kembali memperoleh pengharapan. Terutama Tuhan, mereka tahu bahwa mereka pun dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk mereka yang sakit, terutama sakit coronavirus. Tuhan, kiranya Bapa memberkati mereka, Bapa menolong mereka, Bapa memberikan kepada mereka pengharapan dan kekuatan, sehingga di tengah-tengah situasi apapun ya Tuhan, mereka boleh dipenuhi oleh damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Dan biarlah Bapa mereka boleh berserah kepadamu karena mereka tahu bahwa di tengah-tengah situasi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk para dokter, untuk para suster, untuk para medis. Engkau juga berkati mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka yang penuh resiko itu. Kami percaya Engkau akan memimpin mereka, Engkau akan memberikan kekuatan, komitmen kemanusiaan yang luar biasa, sehingga mereka mampu melayani dengan sebaik mungkin. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Tolong agar supaya mereka diberikan kesehatan dan kekuatan, dan mampu melakukan segala sesuatu ya Tuhan, dengan takut akan Engkau dan sungguh-sungguh di dalam bakti mereka bagi kebaikan bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kehidupan kita mungkin belum ada dalam situasi yang tenang dan stabil. Namun di dalam anugerah dan kasih-Nya yang nyata itu, kita tahu tidak perlu kecemasan dan kekhawatiran menguasai diri kita secara berlebihan. Maka marilah tetap menyatakan yang terbaik kepada Tuhan, salah satunya lewat persembahan yang kita berikan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke gereja saudara masing-masing. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja kita masing-masing. Syukur padamu ya Allah atas
Terima kasih Tuhan untuk segenap karunia-Mu di dalam hidup kami. Khususnya untuk anugerah keselamatan, sehingga diri kami yang fana ini selamat dari kungkungan maut kelam akibat dosa. Maka saat ini kami juga mau diajar untuk bersyukur, menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam pimpinan tangan Tuhan, agar melalui persembahan dan setiap aspek dari hidup kami, kerajaan Allah dapat dinyatakan bagi dunia yang sangat membutuhkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersedia diutus dan mengerjakan tugas panggilan kita adalah sebuah bukti nyata bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Saat ini, marilah kita kembali pada liturgi kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu ketika kita berjumpa dengan keluarga dan setiap orang di sekitar kita. Kerjakanlah bagianmu untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah dengan tekun dan setia. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan.
Kiranya cinta dan anugerah keselamatan dari Allah yang dinyatakannya atas hidup kita senantiasa menguatkan dan meneguhkanmu, sehingga di dalam ketekunan dan kesetiaan engkau mampu berjalan bahkan di tengah sesaknya beban kehidupan untuk menjadi saksinya dan menghadirkan tanda kerajaannya bagi dunia yang sedang membutuhkan. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya persekutuan kasih dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selamanya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengar